siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami dalam segala keadaan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, badai cobaan yang kami hadapi, kami percaya Kau Tuhan yang menyertai setiap jalan hidup kami. Ya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Biarlah pujian ini sebagai doa setiap kita. Mari nyatakan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan. Mari nyatakan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu
ditinggikan. Tuhan Yesus, sebentar kami para wanita akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar setiap firman yang akan kami dengar, biar firman itu akan bertumbuh, firman itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Kami akan dibentuk melalui firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan lari dengan sia-sia. Firman-Mu tidak akan lalu, dan firman-Mu tidak akan pergi sia-sia. Tapi firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup setiap wanita di tempat ini. Maka itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kuasa Roh Kudus akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk, para wanita yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang belum kenal nama saya perkenalkan, nama saya Ani. Puji nama Tuhan. Kalau di situ dituliskan Rum Andarwati, itu nama lahir saya, saudara-saudara. Jadi bukan orang yang berbeda ya, orangnya sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para wanita yang sangat dicintai oleh Tuhan, kita akan belajar dalam firman Tuhan hari ini pada satu tokoh di Perjanjian Baru, dan tokoh ini sangat luar biasa. Waktu saya belajar tentang tokoh ini, saya melihat bahwa inilah wanita yang dikasihi oleh Allah. Namanya tidak asing. Mungkin di sini ada yang namanya mirip, boleh angkat tangan, tapi maaf, hadiahnya minta Ibu Sinlan ya. Haleluya, haleluya. Namanya mirip dengan apa yang akan saya bawakan. Ya, kalau ada yang mirip, ada yang sama, boleh angkat tangan. Nanti dicatat sama Bu Sinlan. Haleluya. Namanya Tabita. Ada di sini yang namanya Tabita? Pasti yang ada beberapa petugas multimedia yang laki-laki nggak ada yang namanya Tabita ya. Haleluya. Dorcas atau Tabita. Pernah dengar kan? Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan, siapakah Dorcas? Siapakah Tabita itu? Nanti kita akan belajar bagaimana kehidupan seorang Tabita, seorang Dorcas ini dekat dengan Tuhan. Mari kita sebagai wanita gereja BES, kita akan contoh bagaimana seorang wanita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana seorang wanita, entah sudah berumah tangga, entah wanita itu belum dan akan berumah tangga, itu adalah wanita-wanita yang dekat dengan Tuhan. Kita akan baca pada Kisah Para Rasul 9 ayat 36 lebih dulu, 1 ayat dulu. Nanti sampai 42 kita akan lihat ayat 36. Saya bacakan ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya minta kita akan membaca nanti ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat 36 dulu kita akan belajar. Di sebuah tempat, saudara-saudara, namanya Yope. Dan di situ ada seorang perempuan, seorang wanita, namanya Tabita atau Dorcas. Ya, Tabita atau Dorcas ini. Perempuan ini berbuat baik dan suka memberi sedekah. Nah, para wanita mungkin gini, oh itu aku. Puji nama Tuhan ya. Oh itu aku yang suka perhatian dengan pelayanan. Itu aku, puji nama Tuhan. Oh aku belum. Hari ini kita tidak ada salahnya kita mendengar. Kenapa hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kenapa kita harus melihat kehidupan seorang tokoh wanita di Perjanjian Baru yang disebut oleh firman Tuhan adalah Tabita atau Dorcas. Saudara-saudara, menjadi seorang wanita itu saya kira tidak mudah. Apalagi kalau menghadapi masa depan ya, bagi yang belum menikah menghadapi masa depan nanti bagaimana, kehidupan nanti bagaimana ya, kalau menikah nanti bagaimana, kalau berumah tangga bagaimana, nanti kalau punya anak bagaimana, nanti kalau kehidupan yang selanjutnya bagaimana. Puji nama Tuhan. Kalau yang sudah menikah berumah tangga, nanti anak-anaknya sekolah di mana, nanti bekerjanya bagaimana. Kalau oma sudah punya yang sudah oma, nanti cucuku bagaimana gitu ya. Nanti menantuku bagaimana, nanti anak-anakku bagaimana. Kehidupan manusia, saudara-saudara, tidak pernah selesai. Setelah menikah, memikirkan lagi. Setelah kehidupan masih memikirkan lagi. Nah, maka itu kita sebagai wanita, kita harus menjadi wanita yang tangguh. Amin. Kita harus menjadi wanita yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita berjalan
dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Amin ya. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita tidak akan mampu. Dorcas ini adalah tokoh dalam perjanjian baru yang sampai ditulis di Alkitab. Itu karena dia ada sesuatu yang spesial. Mungkin nama kita bukan Tabita, mungkin nama kita bukan Dorcas. Tapi karakter kehidupan kita, mari kita teladani seorang hamba, seorang tokoh yang luar biasa, seorang perempuan, seorang wanita yang dicatat di Alkitab menjadi wanita yang hebat dan luar biasa. Kalau saudara-saudara, ibu-ibu ya, atau saudara-saudara masak, lalu masakan sudah disajikan di meja ya. Kemudian anak kita atau keluarga kita bicara, aduh masakannya mama enak banget. Pernah gak saudara merasakan seperti itu? Hatinya gimana coba? Masakannya mama enak banget hari ini. Ma boleh gak saya tambah lagi? Kita yang masak itu capek, itu jadi hilang capeknya, bener ya? Tapi kalau makanan itu gak dimakan karena gak enak, apa itu rasanya kok eman gitu ya. Sudah masak capek-capek, tapi kenapa gak laku gitu ya. Tapi kalau makanan itu habis dan ada kalimat-kalimat yang menyenangkan, itu yang masak. Ya, yang sudah berlala di dapur, apalagi yang sudah pergi ke pasar mulai pagi, itu ada rasa bahagia. Ya, apalagi makanannya sudah bergizi, sudah isinya itu penuh dengan gizi, penuh dengan protein gitu ya, penuh dengan makanan-makanan yang bagus untuk pertumbuhan keluarga kita. Lalu kita dipuji, aduh senangnya bukan main. Jadilah kita menjadi wanita-wanita di bagian hidup keluarga kita adalah wanita-wanita yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi berkat buat keluarga kita. Dalam hal sepele saja tentang makanan itu sudah menjadi bagian berkat. Itu ada rasa senang, saudara-saudara. Ada rasa bahagia sekali tentang makanan, hal yang sepele. Melihat lagi saudara-saudara, kalau kita melihat sebagai wanita-wanita, kita melihat anak kita sukses, kita melihat anak kita rajin ke gereja. Tidak usah disuruh udah pergi ke gereja tuh. Ya. Ada gak wanita-wanita yang bahagia melihat anak-anaknya? Gak usah disuruh anaknya sudah pergi ke gereja. Bahagia gak? Pasti bahagia. Tapi kalau sudah disuruh pergi ke gereja, lalu perginya ke tempat lain, gimana coba? Yang bisa jawab saudara-saudara sendiri. Gak usah diungkapkan di sini. Ya saudara-saudara, setiap wanita itu punya sesuatu yang bahagia dalam hidupnya. Apabila dia bisa di dalam hidupnya itu takut akan Tuhan. Dorcas ini menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Coba slide-nya lagi. Kenapa cerita Dorcas ini sampai ditulis di Alkitab? Kenapa kisah Dorcas ini bukan cerita biasa? Kenapa kisah Dorcas ini adalah kisah hidup yang luar biasa? Ya, saya ulangi, kenapa cerita Dorcas atau Tabita ini ditulis di Alkitab? Kenapa kisah ini bukan cerita biasa? Yang ketiga, kenapa kisah ini adalah kisah yang luar biasa? Sebagai wanita, kalau sampai Alkitab sudah menulis di dalam Alkitab, ini adalah ada yang spesial. Kita akan lihat ayat 36 tadi. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, dan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Memberi sedekah. Kalau kehidupan kita suka memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dan kita ada pelayanan yang bukan di mimbar, tapi yang tidak kelihatan, itu Tuhan sudah mencatat, saudara-saudara. Banyak kali kita suka pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang suka dipuji oleh manusia. Tapi ada bagian-bagian di mana ada pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan pelayanan dan di dalamnya itu tidak pernah dilihat oleh manusia, percayalah bahwa Tuhan sudah melihat. Dorcas ini adalah satu wanita yang mengerjakan sesuatu karena dia memiliki talenta. Talentanya Tabita atau Dorcas ini kecil, saudara, sebenarnya. Pasti saudara pernah baca. Talentanya itu apa? Membuat baju. Mungkin dari saudara-saudara ada yang pandai menjahit, membuat baju. Dan itu dia lakukan karena dia tahu ada perempuan-perempuan, ada orang-orang yang membutuhkan baju yang dibuat oleh Dorcas. Sepertinya cuma baju, tapi itu bermanfaat sekali
pada orang yang sudah diberi. Dan itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Tabita, pelayanan yang bukan di mimbar, pelayanan yang bukan dilihat banyak orang, pelayanan yang dikerjakan yang sepertinya biasa bagi orang biasa, tapi itu luar biasa karena dia mengembangkan apa saudara-saudara? Talentanya. Nah sekarang para wanita di tempat ini punya talenta apa? Talenta yang Tuhan percayakan kepada wanita di tempat ini, sekecil apapun, kerjakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Talenta sekecil apapun yang saudara punya, itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oh Bu, saya pinternya nyanyi, berarti saya pelayanan di mimbar. Silakan saudara, kembangkan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bu, saya nggak bisa nyanyi, tepuk tangan saja saya fales. Sudah tahu tepuk tangan fales? Ya, tepuk tangan fales itu nggak ketemu-ketemu saudara-saudara ya. Mungkin di sini nggak ada ya. Ya, tepuk tangannya fales, nyanyi enggak bisa Bu. Terus saya apa yang saya lakukan untuk firman untuk pelayanan Tuhan? Ada banyak pelayanan. Tanya Bu Sinlan ketua Ladies, dikasih pelayanan banyak menunggu. Haleluya. Akan dikasih oleh pelayanan dan pelayanan itu siap menunggu. Jadi Aser saudara, itu tidak hanya senyum-senyum loh. Saudara, senyum berdiri dan itu dari hati yang paling dalam. Yang diberikan oleh jemaat-jemaat yang datang. Supaya jemaat datang itu hatinya penuh sukacita. Melihat Asernya sukacita. Nah kalau Asernya belum sukacita mungkin saat itu masih sakit gigi ya. Sakit gigi gitu. Jadi raja di bahasa Perancisnya tuh diempet-empet gitu ya. Ditahan gitu ya. Maksudnya dalam bahasa Indonesia ditahan. Ya. Jadi kita pelayanan apa saja yang kita diberikan. Itu kita lakukan seperti Dorcas ini. Pelayanannya adalah membuat baju. Dan ini dikerjakan untuk membantu pelayanan orang-orang di sekitarnya. Jadi Dorcas adalah bukan pribadi yang menonjol. Dia tidak terkenal saudara di tempatnya. Dia bukan wanita terkenal. Dia tidak terkenal saudara. Maka itu kalau kita ingin melayani Tuhan, jangan nunggu terkenal baru. Jangan nunggu sesuatu yang spektakuler dulu, baru saudara ambil bagian pelayanan. Pelayanan apa saja yang saudara lakukan, itu dengan sungguh-sungguh akan harum dan memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, jadi Dorcas ini adalah pribadi yang gak terkenal, tidak menonjol, orang yang sederhana, orang yang hanya punya talenta membuat baju, tapi itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dijadikan sebuah pelayanannya dia. Kemudian bukan memiliki kemampuan yang luar biasa, yang spektakuler, gak ada. Dorcas mungkin kalau zaman sekarang dia bukan lulusan universitas yang luar negeri. Dia bukan orang yang anaknya konglomerat. Dia bukan keturunan darah biru, darah merah, darah kuning. Gak ada saudara. Bukan keturunan darah biru, bukan. Keturunan Roro gitu ya. Pernah dengar gak saudara? Ada keturunan Roro, Raden Ayu gitu ya. Kemudian apa lagi ya kalau di daerah-daerah tertentu ada ya namanya ya. Tapi di beberapa daerah ada. Raden Ayu gitu ya, itu keturunan darah-darah biru. Tapi darahnya tetap merah kayak kita ya saudara. Kemudian ada yang golongan-golongan bangsawan, bukan. Jadi Dorcas Tabita ini orang yang sederhana. Bagaimana dengan kita semua, para ladies tempat ini? Oh aku menjadi orang yang sederhana, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau pelayanan apa? Saudara berdoa minta pelayanan yang akan diberikan. Nanti pelayanan diberikan banyak. Saudara jangan gopo ya. Jangan gopo. Jangan bingung ya. Itu jangan saudara bingung. Oh ini ada. Saudara berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab kepada saudara dan saudara akan lakukan. Kemudian Dorcas juga bukan keturunan bangsawan, keturunan raja-raja, bukan keturunan orang terkenal. Di Alkitab tidak disebutkan dia keturunan dari bangsawan terkenal, dia orang sederhana. Bukan juga seperti Petrus, saat itu hidup juga Petrus murid Yesus. Jadi hidupnya Dorcas atau Tabita itu sejaman, saya ulangi ya, Dorcas waktu kisahnya Dorcas waktu hidup ini adalah sama dengan para murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12 orang itu hidup. Berarti saat itu Dorcas ada di zaman itu. Saudara-saudara, zaman itu ada Petrus yang terkenal berkhotbah, banyak orang bertobat, mujizatnya luar biasa. Dorcas hidup pada zaman itu. Dia bukan seperti para hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu. Tapi Dorcas dengan kesederhanaannya, dengan apa yang dipunyai, dia melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia tetap seorang perempuan yang
mau dimuridkan. Nah ini saudara-saudara, pilar gereja best salah satu adalah pemuritan. Saudara kalau datang di ibadah, itu kan bukan hanya menyanyi, lalu ngantuk, mohon maaf ya, nyanyi ngantuk, amin, wah ya selesai, haleluya, doa Bapa kami pulang ya. Tapi kita seperti sekolah di gereja ini. Pada saat jam-jam ladies seperti ini, jam-jam ibadah umum, jam-jam ibadah worship night, jam-jam ibadah-ibadah yang ada di gereja ini, saudara seperti sekolah. Karena saudara akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Itu akan masuk dalam hidup saudara, masuk dalam hati saudara. Kalau masuk dalam pikiran, berhenti di pikiran, pikiran mengolah, itu tidak ketemu-ketemu saudara. Tidak ketemu-ketemu. Tapi kalau firman Tuhan itu masuk di pikiran dan di hati kita, kita tumbuhkan dengan iman kita, firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Maka itu kenapa pilar gereja best ada pemuritan. Pemuritan itu penting, saudara dimuridkan di sini. Tadi kalau saudara-saudara lihat para wanita choir luar biasa, saudara. Ada bagian-bagian kita mengembangkan talenta kita. Choir itu salah satu talenta yang dikembangkan. Ada orang gak berani ya saudara berdiri di depan choir. Mungkin berbagai hal. Tapi ada bagian-bagian yang bisa dilakukan dan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk para choir. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Saudara, Dorcas ini seorang perempuan dan dia mau dimuridkan. Dia mau dimuridkan. Nanti kita akan lihat di saat di mana dia dimuridkan. Dia perempuan yang luar biasa. Dia memiliki talenta yang sederhana. Tapi talentanya itu digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Latar belakang kehidupan Dorcas. Tadi saya sebutkan bahwa Dorcas itu hidup bersama saat zamannya 12 murid Yesus masih hidup. Di kisah 8 ayat 1, kisah 8 ayat 1, kalau saudara baca ya, di Yerusalem itu terjadi penganiayaan hebat. Terjadi situasi yang tidak baik. Saudara bayangkan kalau negara kita tiba-tiba ada banyak penganiayaan, ngeri enggak saudara? Kita keluar rumah takut, betul enggak? Kita mau keluar rumah takut, nanti dilihat KTP kita, loh Kristen gitu ya. Kita takut. Kalau misalnya kita mau pergi belanja kita takut. Ingat zaman waktu pandemi saudara. Kita enggak takut sama serangan bom atau orang mau nembak kita. Musuh kita enggak kelihatan. Kita ke mall aja tutupannya rapat ya saudara ya. Rapat sekali. Mulai pakai masker, mulai pakai tutup kepala supaya rambutnya enggak ditempeli virus. Ya saudara, saya pernah jalan-jalan di Hypermart itu ya saudara. Ada AI 2 ya. Mas ini tutup rambutnya itu yang untuk biasanya untuk yang di salon-salon atau untuk mandi itu ya. Tutup rapat saudara. Ini rapat jadi yang kelihatan matanya saja. Dan itu enggak apa-apa saudara, karena memang harus dijaga supaya kesehatannya terjaga. Dia harus belanja dalam situasi yang kurang baik gitu ya. Di saat kisah 8 ayat 1 disebutkan di Yerusalem terjadi penganiayaan hebat. Ngeri enggak saudara waktu itu? Kalau ada penganiayaan hebat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu ngeri loh saudara. Keluar saja atau mencari sesuatu yang penting, itu mikir beberapa kali. Dan sudah supaya kita bisa membayangkan saat COVID ada, saat pandemi. Saudara masuk rumah nomor 1 apa protokolnya? Cuci tangan. Nah saudara, baju dicuci dengan desinfektan, dengan apa lagi? Dengan direndam, dengan apa lagi? Dipemutih, enggak tahu diapakan lagi supaya betul-betul steril. Kita bisa bayangkan kalau di Yerusalem ada penganiayaan hebat dan tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Lalu saudara, banyak hamba-hamba Tuhan itu mengabarkan Injil pergi ke daerah-daerah lain saat itu. Karena banyak penganiayaan di Yerusalem. Di kisah 8 ayat 1. Lalu sampailah para hamba-hamba murid-murid Tuhan ini. Sampailah mereka mengabarkan Injil itu juga sampai di kotanya Dorcas. Paham ya saudara? Jadi saat di Yerusalem itu ngeri, tempatnya banyak orang dianiaya. Para hamba-hamba Tuhan, para murid-murid Tuhan ini pergi keluar mengabarkan Injil. Lalu mereka sampai juga di salah satu tempat namanya Yope, di mana Dorcas ini tinggal. Jadi para rasul, para murid-murid Tuhan yang pergi mengabarkan Injil ketemulah juga dengan Dorcas.
Saat bertemu dengan Tabita Dorcas ini, dia bukan lari, takut untuk tidak menerima pekabaran Injil atau terima keselamatan. Malah Dorcas membuka hidupnya untuk menjadi murid Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak orang sekarang karena kesibukan, karena kepandaian, karena tingkatan hidup, status ekonomi, karena kemegahan hidup, mereka sudah mulai tidak perlu Injil. Orang sudah mulai keakuannya, kepandaiannya itu yang lebih nomor satu. Dorcas ini menerima Injil yang dikabarkan oleh para hamba-hamba Tuhan dan dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dorcas ini luar biasa. Ada lagi di slide selanjutnya, kita akan lihat Lukas 6 ayat 45. Di selanjutnya ada Lukas 6 ayat 45. Saya bacakan buat saudara-saudara, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Satu lagi Mazmur, di bawahnya saya baca. Kepadamu, Mazmur 22 ayat 10 atau 11 ya. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Saudara-saudara, bahwa kehidupan orang-orang percaya itu, kita tuh mulai lahir, kita sudah dicatat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diselamatkan dan kita sudah percaya kepada Yesus. Kalau sampai di tengah jalan, hidup kita lari daripada Tuhan. Kita pergi daripada Tuhan. Sudah tidak gereja-gerejaan lagi, sudah tidak ladies-ladisan lagi, sudah tidak pelayanan-pelayanan lagi. Sudah aku jalan-jalan aja di mall, sudah aku lewat depan gereja saja. Sudah aku tidak apa-apaan lagi. Saudara ingatlah bahwa kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak kita lahir, kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Lalu kita tukar dengan keegoan hati kita. Lalu kita pergi. Itu akan sia-sia. Kita tidak menerima keselamatan yang kekal. Dorcas ini membuka hatinya untuk menerima para hamba-hambanya. Memuridkan dia. Di dalam kehidupan Dorcas ini, Dorcas memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita melompat lagi di ayat di setelah Mazmur tadi. Bahwa Dorcas ini adalah menjadi murid. Dalam bahasa Yunani, kalau yang pernah mendengar ya, saya sebutkan saja, saya nyontek bahasa Yunani namanya matetes, artinya pelajar, murid. Seorang murid itu berarti dia mau menerima pengajaran. Seorang murid itu adalah mau belajar. Seorang murid itu mau melakukan apa yang diajarkan. Di ayat 36, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia belajar untuk seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Memberi sedekah, melakukan yang baik, melakukan pelayanan-pelayanan yang baik. Sekalipun yang dilakukan itu membuat baju-baju tadi saudara-saudara. Di masa itu mungkin orang untuk mendapatkan sebuah baju, untuk mendapatkan sebuah jahitan-jahitan baju tidak semudah sekarang. Nah, mungkin saat itu menemui banyak kesulitan. Itu dilakukan Dorcas. Dorcas mau dimuridkan, mau bertumbuh kehidupannya. Di bawahnya lagi ada ayat 37 saya akan baca. Dorcas hidupnya yang sudah memberi diri sebagai seorang murid. Ada satu kejadian saudara-saudara. Dorcas sakit. Saya bacakan ya. Tetapi pada waktu itu Dorcas sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Lida itu suatu tempat ya saudara, nama tempat. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Petrus ini diajak ke rumah Tabita atau Dorcas karena Dorcas sakit lalu meninggal. Perbuatan yang dilakukan Dorcas selesai saat dia sakit dan meninggal. Orang-orang yang ada di sekitarnya saudara nangis semua. Orang-orang yang pernah ditolong itu nangis semua, menangisi kematian Dorcas. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan saudara-saudara? Saat ada banyak orang menangis, kok Dorcas Tabita sudah meninggal saat dia sakit. Secepat itu dia pergi. Kalau kita pergi ke Adijasa ya saudara, kita pergi ke tempat-tempat orang berduka, kita bisa melihat manusia itu umurnya gak ada yang tahu. Selesai, apa yang dikenang saudara? Yang dikenang adalah
perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan orang itu saat masih hidup. Benar ya saudara? Ada misalnya begini, silakan keluarga, perwakilan kan gitu ya. Silakan bisa memberi sambutan. Itu kadangkala yang diucapkan adalah apa yang pernah dilakukan orang ini selama masih hidup. Dorcas ini dikenang oleh para wanita-wanita yang saat itu menangisi Dorcas saat dia meninggal. Dorcas memberikan sesuatu nama yang baik, tingkah laku yang baik, hal-hal pelayanan yang luar biasa yang ditinggalkan saat dia hidup. Saat dia meninggal, banyak orang merasa bersedih, menangis. Menangis kenapa Dorcas meninggal. Perbuatan yang baik dan buruk itu dikenang. Perbuatan yang baik dan buruk itu bisa dikenang saat orang itu sudah tiada. Yang baik-baik akan muncul. Oh, orang ini dulu seperti ini. Oh, orang dulu ini menjadi tokoh gereja. Oh, dulu rajin di ladies. Oh, dulu rajin duduknya mesti di sana kalau ke gereja. Oh, kalau nyanyi suaranya tinggi sekali. Oh, dulu ikut kegiatan ini. Dulu tante ini, oma ini, ibu ini, taci ini. Ya, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, nggak ada absennya. Hujan, panas ya saudara ya. Malam, siang dia melayani Tuhan. Itu akan dikenang. Demikian juga dengan Dorcas. Dikenang oleh para wanita-wanita yang sudah merasakan pelayanannya. Amin saudara. Marilah kita hidup kita, selagi kita masih hidup, kita beri yang terbaik untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan dikenang hidup kita. Kita kapan meninggal kita tidak tahu. Jadi kita harus mewariskan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, kepada generasi gereja kita. Hal-hal yang sudah kita beri saat kita diberi pelayanan, diberi tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan. Wariskanlah sesuatu yang bernilai kekal. Jangan mewarisi sudah, kamu gak usah ke gereja nak, wes gereja gak ada apa-apanya. Kamu di gereja gak bisa apa-apa. Itu tidak kekal saudara. Mari sebagai wanita, terutama kita yang sebagai orang tua, kita mewariskan sesuatu yang kekal. Keluarga kita bawa untuk rajin ke gereja. Keluarga kita bawa untuk setia ke gereja. Terlibat di dalam segala aktivitas gereja. Kalau sudah berjalan saudara, anak keluarga tidak usah disuruh berangkat sendiri. Pakai baju rapi, menyiapkan segala sesuatu berangkat sendiri. Karena dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus itu yang kekal dalam hidupnya. Amin saudara. Saudara apa tidak akan merasa bahagia jika semua keluarga saudara itu dimenangkan di dalam Kristus Tuhan. Selama ada kesempatan, kumpulkanlah teladan-teladan yang indah untuk keturunan kita. Keturunan kita bukan berarti keturunan secara anak cucu kita saja di dalam keluarga, tetapi keturunan generasi gereja ini. Gereja ini, saudara, gereja base ini tidak 1, 2, 3 tahun ke depan saja. Tapi ini sampai Tuhan datang. Amin saudara. Ini gereja sampai Tuhan datang. Sampai kita semua diangkat. Mengikuti pengangkatan, tidak ada yang ketinggalan. Amin saudara. Jadi kehidupan kita tidak hanya kita warisi untuk anak cucu kita yang secara keluarga di dalam kehidupan kita. Adik kita, keluarga kita. Tapi generasi-generasi di bawah kita. Itu ada generasi-generasi yang luar biasa. Kemarin kalau kita mengikuti di media sosial, bagaimana anak-anak muda di gereja ini. Luar biasa, ada acara di Jakarta. Kita ikut bangga sebagai orang-orang tua, sebagai orang-orang generasi yang lebih senior, yang lebih awal kita ada di gereja ini. Melihat anak-anak muda dipakai luar biasa. Para ladies akan dipakai luar biasa. Amin saudara, kemarin kita sudah ladies conference. Ada banyak hal-hal yang baru kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari base yang lain, dari wilayah yang lain. Kita ikut mendukung, kita ikut melihat bagaimana campur tangan Tuhan untuk gereja ini. Gereja ini bukan gereja yang cuma buka hari Minggu saja, setelah itu tutup kita pulang. Tapi ada banyak kegiatan, ada banyak hal-hal yang diberikan kepada anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil di sekolah minggu Sunday School. Ada untuk kita para ladies, untuk para bapak-bapak, untuk semua keluarga. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Mari saudara-saudara, gaya hidup Dorcas itu menjadi gaya hidup sebuah pelayanan yang baik di mata Tuhan. Dorcas belajar bagaimana Tuhan Yesus pun
memberikan hidupnya untuk keselamatannya. Maka itu Dorcas ini adalah bagian dari pelayanan diakonia. Nah, pelayanan diakonia salah satu pilar gereja BES juga. Ada pemuritan, ada diakonia. Dan Dorcas percaya kepada Tuhan. Dorcas juga kembali kepada ajaran Kristus. Di mana saudara kembali ke ajaran Kristus? Karakter Dorcas muncul. Amin saudara. Karakter Dorcas muncul. Mega project karakter Kristus. Itu pilar gereja BES juga. Karakter Dorcas muncul. Karakter mega project karakter Kristus di Dorcas ada. Saat dia bisa membantu orang yang tidak bisa apa-apa. Dia berikan talentanya. Dia bisa percaya bahwa orang-orang yang ditolongnya ini orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak para ladies di tempat ini juga berpikir bahwa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin tidak ada orang yang tahu kita saat memberi uluran tangan. Mungkin saudara-saudara kita tidak usah kita beritahu. Tapi saya yakin di gereja ini pun sudah ada ya diakonia, misi. Dan kita menjadi bagian dari gaya hidup seperti yang Dorcas lakukan. Amin saudara. Gereja ini bukan hari, tadi saya sebutkan bukan hari Minggu, buka selesai. Gereja ini punya banyak kegiatan-kegiatan yang perlu kita dukung. Dukungnya pakai dana, oke. Pakai doa, oke ya saudara ya. Pakai apa saja yang kita punya. Saya bisa pakai lutut saya untuk berdoa. Mendukung di dalam doa. Pakai dana, pakai keuangan, pakai tenaga, pakai pikiran. Pakai apa yang saudara punya. Biarlah gaya hidup Dorcas ini menjadi contoh bagi wanita-wanita gereja BES untuk bersemangat melayani Tuhan. Dorcas belajar, Dorcas juga menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Sampai pada akhir hidupnya dia dikenang. Dan itu dilakukan Dorcas karena Dorcas cinta akan Tuhan. Terakhir saudara, ayat 41 di slide yang bawahnya lagi. Sebagai ayat yang terakhir. Haleluya. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dilakukan oleh hamba Tuhan dan Dorcas ini hidup. 42 terakhir, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa efeknya yang dilakukan Dorcas? Ayat 41-42, banyak orang percaya karakter Kristus pada diri Dorcas. Banyak orang percaya karena ada mujizat yang dilakukan para hambanya. Dorcas bisa hidup saat dia sudah meninggal. Banyak orang melihat mujizat, banyak orang melihat sesuatu yang baik yang dilakukan Dorcas juga di dalam hidupnya. Saudara-saudara, gaya hidup Dorcas, karakter yang dilakukan Dorcas, biarlah itu juga menjadi bagian dalam hidup kita sebagai para ladies. Maka itu kenapa Dorcas menjadi tokoh kecil yang tidak terkenal seperti yang tokoh-tokoh yang lain di perjanjian baru. Seorang wanita lagi, tapi dia berharga di mata Allah. Amin saudara. Marilah kita menjadi ladies-ladies, para wanita-wanita yang berharga di mata Allah. Siapa yang bisa menilai? Tuhan langsung. Kalau manusia tidak bisa menilai, yang menilai adalah Tuhan langsung. Siapa yang bernilai di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mau hidupnya menjadi iman percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka itu saat firman disampaikan, tidak hanya berhenti di pikiran, tadi saya katakan, masuk di dalam hati. Hati ini yang akan menumbuhkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Baik saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, supaya kita tetap semangat melayani Tuhan, kita tetap semangat hidup di dalam Tuhan, kita tidak lagi melihat, oh kalau yang itu begitu, saya begini, itu begitu, saya begini, tidak ketemu saudara. Mari kita tetap semangat melihat Tuhan, kita semangat melayani Tuhan, kita berkobar-kobar, kita sebagai ladies-ladies yang luar biasa di gereja ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama dan kuda hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, untuk kami mengambil contoh seorang tokoh yang sudah tertulis di perjanjian baru. Dan kami boleh melihat karakter Kristus hidup di dalam diri kehidupan anak-anak-Mu. Setiap ladies yang sudah mendengar firman Tuhan,
yang sudah duduk mendengarkan dan sudah menerima firman-Mu. Biar firman-Mu itu tidak sia-sia, tapi bertumbuh secara rohani di dalam iman percaya mereka. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, biarlah Roh-Mu yang akan berbicara dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu, para anak-anak-Mu ya Tuhan yang terkasih di tempat ini, sehingga menjadi ladies-ladies yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di dalam Engkau. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu sudah pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mulia nama Yesus.